Topik kali ini adalah yang terjadi di tahun naga kayu untuk para sio ular. Apa saja sih yang akan terjadi sepanjang tahun naga kayu? Berdoa ya, semoga ini hal-hal yang baik untuk para sio ular. Setelah sio ular banyak yang... Nah, ini adalah yang luar biasa ya. Di tahun kelinci banyak banget sio ular yang mendambakan cinta, mendambakan pasangan, mendambakan jodoh, mendambakan karir yang besar. Luar biasa ya nih. The Wheel of Fortune muncul lagi ya. Di beberapa sio yang saya baca, Wheel of Fortune juga muncul terus ya. Ini memang tahun kebangkitan ya, tahun pertumbuhan ya di tahun naga kayu ini. Selain tahun pembayaran karma, kalian juga berhak untuk bertumbuh secara jasmani, rohani, iman dan sebagainya ya. Sio ular, apa yang terjadi di tahun naga kayu? Di dalam hal percintaan yang utama nih, banyak banget sio ular yang mendambakan jodoh. Di tahun kelinci air, emosi nggak terbendung, sehingga banyak banget yang berantem dengan pasangannya. Apalagi kalau duitnya kurang ya. Sio ular kalau duitnya banyak itu baiknya luar biasa, dihambur-hambur ya duit. Utang nggak utang pun dikasih, ayo utang oh sini. Seperti itu ya, peribahasanya seperti itu. Tapi kalau duitnya udah kurang, wah galaknya melebihi macan loh ya. Ini nggak main-main. 80% si ular mempunyai karakter seperti itu ya. Boleh ketawa ya di komen, haha saya memang kayak begitu ya. Biar pasangan kalian tahu bahwa itu karakter, bukan kalian benci pada pasangan ya. Bukan kalian benci pada pasangan saat duit kurang, memang emosi gampang terpercik. Nggak hanya kepada sio ular, nggak hanya sio ular aja, sio yang lain pun juga begitu. Tapi sio ular mempunyai potensi atau mempunyai prosentase yang tinggi banget untuk ngambek, untuk marah yang meledak dan berkata-kata yang menyakitkan kalau duitnya kurang. Nih, duit dan duit ya. Sio ular, jangan khawatir. Banyak kejadian yang akan merubah hidupmu 180 derajat di tahun naga kayu. Walaupun belum mentok banget, belum sampai puncak. Nanti puncak kalian ada di tahun ayam ya, masih 4 tahun lagi sih. Tapi di tahun kambing udah bagus banget ya. Di tahun kambing udah bagus banget. Persiapkan di tahun naga ini nggak buruk-buruk ya, nggak buruk-buruk banget. Karena nanti setahun lagi kalian harus menghadapi tahun ular ya, energi yang bertabrakan lagi. Walaupun nggak semua, sekali lagi ciong bukan untuk semua sio ular. Harus dilihat tanggal lahir dan hitungannya rumit banget. Istilahnya pergunakan secara kewaspadaan aja, buat kewaspadaan, jangan takut. Kemudian bisa dikias ya, ciswa atau ya kalian konsultasilah ke vihara atau guru-guru spiritual kalian ya, teman-teman spiritual kalian, supaya tahu apa yang harus dilepaskan, keburukan-keburukan yang harus kalian hindari, termasuk emosi ya. Ya, kendalikan yang intinya merugikan kalian ya, si ular ya. Ada keberuntungan yang akan merubah kalian 180 derajat. From zero to hero ya. Ini the Page of Pentacle dan Knight of Pentacle adalah landasan perjalanan awal untuk kalian naik jabatan, naik kelas di dalam usaha perbaikan ekonomi, kehidupan finansial yang penuh harapan, dan kalian bisa mendapatkan hal-hal yang baik.
Si ular, banyak banget ternyata, banyak banget yang kalian bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang saat ini menghimpit. Bisa jadi tekanan dari pasangan, keluarga nyuruh menikah melulu, atau tekanan-tekanan dalam hal duit, ekonomi, hutang ya. Sehingga banyak ya si ular yang merasakan kebosanan di tahun kelinci air. Hidup kok gini-gini amat sih ya. Jangan khawatir ya, di tahun naga kayu nasib mulai berubah. Perubahan signifikan banget mulai bulan Maret ya. Begitu masuk tahun naga kayu, kalian banyak-banyak meditasi, banyak-banyak berdoa ya. Karena di bulan Maret kalian harus mempergunakan kesempatan keberuntungan kalian. Roda keberuntungan menghampiri. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu sehingga kalian bisa mendapatkan, meraih tahap awal perubahan nasib kalian. Kemudian apakah ada kekecewaan? Iya, ada juga kekecewaan yang akan terjadi di tahun naga kayu. Apakah bisa dieliminir? Bisa, karena tarot adalah bacaan peta GPS. Ini tanda-tandanya ada seperti ini ya. Ada wait ya gitu. Mbok nyun wait mbok gitu ya. Ada lui yang banyak, ada duit yang banyak banget yang bisa kalian dapatkan. Tapi ada pula nanti kekecewaan yang harus kalian hindari. Nanti kita lihat ya di sesi akhir ya. Apa sih yang harus dihindari supaya kalian nggak mendapatkan kekecewaan itu? Kita lanjutkan dulu sio ular. Banyak kalian akan mengalami perubahan nasib, perubahan tempat, perubahan rumah. Semoga nih rumah baru ya. Tetapi yang jelas banyak kalian yang menemukan usaha baru atau pasangan baru yang akan membuat kalian bisa melepaskan segala macam ikatan-ikatan dan kalian bisa mengembangkan potensi secara maksimal. Secara kesehatan dan kehidupan kalian ratu banget ya. Ini queen lagi nih yang muncul ya. Kalian bener-bener queen banget, diratukan, dirajakan ya para si ular. Orang-orang di sekitar kalian rupanya udah menyadari bagaimana bersikap dan bagaimana kalian bersikap kepada mereka. Kesempatan-kesempatan selalu datang silih berganti. Dan memang happiness yang terakhir yang kalian harus capai ya. Jadi sekali lagi jangan overthinking. Kalau kalian marah segera masuk kamar mandi. Kemudian siram guyur emosi kalian, lepaskan emosi kalian, mandi air garam sering-sering ya. Supaya energinya fresh. Dan kalau energinya fresh, ingat ya, kenapa air garam bisa melunturkan atau membuang emosi? Itu bukan klenik ya, ini bener-bener saintis, bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa air garam kalau orang kalian sering sial suruh mandi laut ya? Karena tubuh kita itu 80% adalah air, air mata, di kulit ada air, keringat, di daging pun 90% air, bahkan di tulang pun ada airnya. Jadi kenapa kita bisa rilis energi negatif lewat air garam? Itu adalah peristiwa difusi osmosis. Kalau yang biologi pasti tahu ya, fisika juga tahu. Difusi osmosis adalah perpindahan. Kalau kalian bikin sirup nih, kalau terlalu pekat dia memang nggak akan bercampur. Tetapi kalau setengah-setengah pekat dia akan melebur airnya. Atau gula ya yang nggak terlalu pekat ya. Gula akan lambat laun melebur ke dalam air walaupun kita nggak mengaduknya. Itu difusi osmosis seperti itu. Tapi gambarannya kalau satu dibungkus kain, satu di dalam gula, teh celup. Nah kayak gitu difusi osmosis gampangnya ya. Maka kalau kalian mandi air garam, sesuatu yang nggak mengenakan tuh ada di tubuh kita itu lambat laun akan hilang dan kalian menjadi diri kalian yang seutuhnya. Nah itu yang penting, the real you, kalian yang sesungguhnya, kalian yang sebenarnya.
Ya kalau bahasa bijaknya itu lu jadilah diri sendiri gitu ya para si ular ya. Cepat mandi kalau kalian kena emosi, kasih garam supaya rilis energi-energi negatif yang ada yang menempel pada diri kalian. Kok rilis energi negatif, Mbah? Iya, pada dasarnya kan kita tuh putih polos ya. Sejak dilahirkan diisi dengan segala macam lingkungan, pelajaran dan sebagainya. Termasuk kalau kalian berada di area-area yang energinya negatif akan terimbas juga, bisa dirilis dengan mandi air garam. Begitu ya si ular, segera mandi air garam baru putuskan sesuatu. Karena ini di tahun naga ini jangan disia-siakan kesempatannya ya nih. Queen of Pentacle, semua bertumbuh, perekonomian bertumbuh, cinta bertumbuh, karakter kalian semakin tumbuh membaik. Kalian benar-benar harus bisa menjadi pengendali kepada diri kalian sendiri. Pengendali kehidupan kalian sendiri, bukan orang lain. Intinya kepercayaan diri yang sudah hampir luntur di tahun kelinci air, bangkitkan ya si ular ya. Kita akan lihat nih, nah nih kesempatan untuk menikah, kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kesempatan untuk kalian bisa mewujudkan impian-impian kalian itu besar banget, peluangnya gede. Dan di tahun naga banyak banget kalian yang berdoa atau menginginkan jodoh akan kesampaian nih di tahun naga ya. Nih ada double happiness ya, 4 of Wands adalah lambang pernikahan untuk kalian para si ular. 60-70% ya, hampir 80% ya. Si ular yang menginginkan pernikahan akan kalian dapatkan jodoh yang layak atau yang baik atau yang sesuai dengan kriteria kalian. Gas ya si ular, jangan mundur. Terus apa sih pesan-pesannya untuk kalian? Your hard work is paying off. Semua yang kalian kerjakan akan terbayar. Seperti yang sering saya katakan ya, terutama untuk marketing ya. Kalau kalian, apa yang kalian lakukan tuh semua dibayar ya. Ada nilainya, bukan nggak ada. Misalnya nih, kalian telepon janjian ke seseorang nggak dapat. Jangan anggap itu sia-sia ya. Itu adalah tangga pertama untuk kalian sampai di atas. Kemudian call kedua nggak dapat, call ketiga baru dapat tapi nggak mau ditemuin, call keempat begitu seterusnya. Dari 10 orang paling yang mau ditemuin 2. Dari 2 yang ditemuin paling dari 10 yang berhasil ditemuin paling yang bisa menjadi customer kalian adalah 1. Itu bagi marketing pemula yang ecek-ecek ya. Tapi kalau kalian udah bener-bener pinter untuk bisa menarik menarik klien kalian udah nggak menjual barang lagi ya. Yang kalian jual adalah diri kalian terlebih dahulu. Bukan dalam arti negatif ya menjual dirinya ya. Tetapi bagaimana orang yang kalian ajak ngobrol itu percaya kepada kalian, simpati baik kepada kalian. Terus kalau untuk percaya kemana? Orang lebih percaya sahabat, teman, atau orang yang baru dikenal? Sahabat ya. Jadilah diri kalian, jadikanlah dirimu sahabatnya dia dulu. Jangan memposisikan di bawah ya kalau kalian menjual sesuatu. Kalian akan diremehkan dan ditawar habis-habisan. Jangan memposisikan di atas karena orang nggak mau beli kalau merasa kalian lebih kaya atau lebih tinggi dari dia. Letakkan sejajar, naik turun berimbang. Jadilah sahabat mereka dan apapun yang kalian jual akan mereka beli gitu. Mbah ngomong tok enak mbah ya. Ya, tapi laksanakan. Makanya profiling perlu. Bagaimana kalian bisa menilai karakter seseorang dalam 5 detik pertama. Oh, karakternya ini. Pelajari ya, itu bisa dipelajari ya. 5 detik ini simpulkan, kemudian ajak ngobrol. Kalau kalian salah, koreksi, kemudian perbaiki. Kalau ilmu ini kalian latih terus, kalian nggak akan menemukan orang yang salah di dalam kalian menjual. Nggak buang-buang waktu. Bukan 10 orang yang kalian temui hanya laku 1, atau kalian bisa bekerja sama 2.
tapi bisa 80% orang yang ketemu kalian pasti dia akan deal dengan apa yang kalian tawarkan. Karena saat itu kalian udah tahu dia butuh enggak. Kalau dia enggak butuh pasti kalian enggak akan nemuin mereka. Sekedar ngomong di telepon kalian udah tahu nih, oh ini orang ini enggak butuh apa yang kalian akan kemukakan. Termasuk jual ide ya dan yang lain-lain ya. Tapi seperti itu, ini contoh gampangnya ke marketing ya. Jadi apa yang kalian kerjakan itu semua bernilai, nggak ada yang sia-sia. Termasuk kalau kalian pacaran, mengejar cewek, mengejar cowok ya, semua yang kalian lakukan tuh ada nilainya. Makanya lakukan saja apa yang kalian pikirkan, buat rencana yang baik dan rencanakan. Semua kerja kerasmu akan terbayar. Take time to breathe out. Nah, bila kalian udah sesek banget, ya udah, letakkan ya permasalahan itu, jangan dipikirin melulu. Ingat ya, apalagi tentang hutang-hutang nih ya. Utang bukan untuk dipikir. Sekali lagi, utang itu bukan untuk difikirkan, tapi untuk dibayar. Gitu ya si ular ya nih. Jadi apa yang dipikirkan? Ya cari duitnya supaya kreativitas kita muncul. Kalau kita mikirnya utang, law of attraction akan bekerja loh ya. Suka nggak suka, law of attraction itu akan bekerja. Hukum tarik menarik akan bekerja. Kalau kalian mikirin utang melulu, yang datang akan hutang lagi. Sehingga kalian akan gali lubang tutup lubang. Itu yang nggak boleh. Jadi kalian pikirkan, hutang paling enggak 5 menit, 10 menit, paling lama sejam cukup, enough, lupakan. Kemudian pikirkan bagaimana kalian cari duit. Pikirkan duit, maka duit yang akan datang. Ini udah banyak ilmiahnya ya, bukan hanya sekedar omong kosong. Kalau kalian pengen bukti-bukti atau yang lebih panjang penjelasannya, kalian bisa baca Law of Attraction Toto Tarot Reader. Di situ akan muncul ya. Baca semua, karena sebenarnya saya pisah-pisahkan sih antara zodiak apa, Leo, Sio dan sebagainya. Law of Attraction saya pisah-pisahkan. Tapi sebenarnya mencakup semuanya gitu ya. Kemudian to take time to breathe out ya, lepaskan energi-energi negatif. Bila kalian memang merasa itu menjemukan, nggak sesuai passion kalian, tinggalkan, cari ya. Jangan begitu resign begitu aja tanpa ada cadangan ya. Harus mempunyai cadangan terlebih dahulu, harus punya sesuatu terlebih dahulu, baru kalian pindah gitu ya. Istilahnya batu loncatannya udah ada. Kemudian what do you need to release? Nah nih dua-duanya nih, 3 ya, 3 ini semua dua ya. 2 ini tentang bagaimana kalian harus melepaskan semua energi-energi yang negatif yang ada di diri kalian. Termasuk kekhawatiran dan emosi yang meledak-ledak. Di kelinci air itu kalian emosinya tinggi. Banyak yang satru. Satru itu apa ya? Siwa kalau bahasa Surabaya nih ya, siwa. Nggak ngomong, nggak tegur sapa gitu loh. Banyak yang nggak tegur sapa dengan teman-teman, dengan sahabat, bahkan dengan keluarganya sendiri, karena ego yang tinggi dan emosi yang tinggi banget di tahun kelinci air. Di tahun naga kayu bukan mereda loh ya. Untuk emosi si ular akan tetap tinggi karena persaingannya semakin panas ya. Jadi kalian benar-benar harus bisa mengendalikan supaya hal-hal baik ini tercapai ya. Duit. Ini yang paling disukai si ular ya. Dan cinta. Kenapa si ular digambarkan dengan the lover? Karena si ular tuh kalau memang udah cinta pada seseorang, dia akan kejar sampai mati. Tapi kalau udah nggak cinta, kamu kasih duit segudang pun dia nggak akan mau ya. Si ular prinsip pendiriannya kuat banget, apalagi masalah hal cinta. Tetapi kalau ada rasa suka dikit aja, ya duit yang banyak ya mau ya, tambah mau ya, karena memang sesuai karakternya. Semua
Sio yang bersisik ya, naga, ular, apalagi yang bersisik. Ayam ya, kayak ada sisik-sisik, walau ayam berupa bulu ya, itu pasti penyuka duit pakai banget ya. Itu udah digambarkan di dalam ya hewan yang mewakili sio kalian. Apalagi naga itu udah paling nomor satu tentang duit. Kemudian si ular ya, itu concernnya terhadap duit juga tinggi. Maka kalian yang berpasangan dengan si ular harus peka terhadap itu. Kalau kalian si ular dan pasangan kalian yang mencari nafkah, kalian harus mengutarakannya dengan baik supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Kalau kalian dianggap nggak cinta lagi karena ngambek dan marah-marah melulu ya. Tapi memang karakter kalian akan sensitif kalau nggak punya duit. Semoga kalian semua si ular selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.